sobat anime lovers, kembali lagi di channel Baku Hantam kita. Pada video pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan Mushoku Tensei. Sebelumnya kita akan bahas menjadi 2 episode sekaligus, dan inilah yang menjadi inti dari video spoiler kali ini. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja gaskan ke pembahasannya. Pada panel yang terakhir kemarin diperlihatkan Sylvie dan Rudy akan bekerja sama untuk mencari informasi terkait dengan teleportasi bencana mana yang meledak 4 tahun silam yang lalu. Sepertinya pada panel kelanjutannya ini akan lebih banyak menceritakan tentang siswa yang bernama Cliff Grimore tersebut. Di sana diperlihatkan bahwa masa kecil dari Cliff Grimore tersebut sudah memiliki bakat yang luar biasa. Pada saat dia berusia 12 tahun, dia sepertinya ingin berpetualang. Di sisi lain, dia ingin keluar rumah untuk menuju serikat di Milision. Cliff mengatakan bahwa penyihir hebat sangat dihargai tinggi di sana. Sepertinya itu juga cocok untuk dirinya sendiri, karena dia sendiri adalah seorang penyihir jenius. Cliff selalu menyebut dirinya sebagai seorang penyihir jenius. Dan pada saat itu juga, dia bertemu pertama kalinya dengan Eris. Hubungan timbal balik antara Cliff dan juga Eris sepertinya saling membantu satu sama lain di saat mereka berpetualang. Cliff juga menunjukkan ilmu sihirnya kepada Eris. Tapi karena Eris sudah sering melihat ilmu sihir seperti itu dan bahkan lebih baik, Eris hanya menanggapinya biasa saja. Dan bahkan Cliff mengatakan kepada Eris bahwa akan kutunjukkan kemampuan terbaikku padamu. Kemudian Eris menguji coba tentang kemampuan Cliff. Eris berkata bahwa aku ingin tahu sejauh mana kemampuanmu itu. Saat ini, bisakah kita langsung saja menuju ke kota Milision dengan terbang ke atas awan? Dan itu sepertinya cukup mudah. Tapi sepertinya Cliff sangat mustahil melakukan hal tersebut. Tapi Eris berkata, "Oh, begitu ya. Tapi aku punya kenalan, Rudius namanya. Rudius bisa melakukan sihir tanpa mantra juga, dan bahkan dia bisa terbang." Sejak saat itulah, Cliff Grimore sangat ingin bertemu dengan orang yang bernama Rudy tersebut, seseorang yang menaklukkan hati Eris. Di sisi lain pada saat itu, Cliff sepertinya ingin mengajak Eris untuk menikah. Cliff mulai jatuh cinta kepada Eris karena dari sisi ketangguhan ilmu berpedangnya. Kemudian dari segi kekuatannya, dia merupakan wanita yang sangat tangguh. Tapi Eris berkata bahwa sayang sekali, aku sudah berhubungan badan dengan orang yang bernama Rudy. Dan sejak saat itulah, bagaimana aku jatuh cinta dan patah hati di hari yang sama, kata Cliff. Cliff juga sangat terkejut saat mendengarkan nama Rudius, dan bahkan dia satu kelas menerima beasiswa di Universitas Sihir di Ranoa. Kemudian yang selanjutnya, sepertinya juga diperlihatkan beberapa tambahan ceritanya. Di sana sepertinya akan lebih banyak menceritakan tentang keseharian Sylvie bersama Tuan Putri Ariel. Seperti halnya kita di kehidupan asli, bahwa Sylvie selalu melakukan rutinitasnya setiap pagi, yaitu membangunkan Tuan Putri Ariel. Kemudian dia juga selalu berolahraga di pagi hari. Kemudian dia juga mengganti beberapa pakaian dalam dari Tuan Putri Ariel. Dan bahkan Sylvie atau Sylvie tersebut selalu meluangkan waktunya untuk berbincang dengan hal apapun kepada Tuan Putri Ariel. Itulah yang menjadi keakraban mereka, dan bahkan mereka semakin dekat. Sampai-sampai Sylvie atau Sylvie diangkat menjadi pengawal Tuan Putri Ariel. Kemudian semenjak pertemuannya dengan Rudy di Universitas Sihir di Ranoa, Tuan Putri Ariel mengatakan kepada Fit atau si Sylvie bahwa aku akan mendukung gerakanmu. Jika kau memiliki tujuan terhadap siswa yang bernama Rudius tersebut, aku akan membantumu. Itulah yang dikatakan Tuan Putri Ariel kepada Sylvie atau Sylvie. Sejak saat itulah, kelanjutan tentang Sylvie dan juga Rudy yang akan saling membantu mencari tentang informasi teleportasi yang meledak kemarin. Tiba-tiba saja Sylvie mengatakan bahwa apakah aku mengganggumu, Rudy? Kemudian Rudius berkata bahwa tidak sama sekali, malah aku sangat terbantu sekali denganmu, Senpai. Rudy kemudian berkata bahwa aku biasanya tidak memiliki banyak waktu kosong, jadi aku hanya akan membantu dalam beberapa kesempatan saja kalau tidak apa-apa. Kemudian Fit berkata, "Ya, aku sangat mengerti."
Rudy kemudian berkata, "Aku harap kita bisa bekerja sama dengan baik, Senpai." Sylvie mengatakan bahwa aku juga begitu. Mereka kemudian berpisah kembali dari perpustakaan tersebut. Sembari Sylvie mengatakan di dalam ingatannya bahwa itu sangat mengejutkan, karena di sisi lain, Sylvie sangat mencintai orang yang bernama Rudy tersebut. Kemudian Rudy berkata dalam hatinya, "Aku yakin tidak akan ada masalah selama aku menjaga jarak dari orang yang bernama Luke tersebut." Dan pada sini ini akan lebih banyak diperlihatkan Rudy dan Zanoba berbincang satu sama lain. Zanoba sangat berharap kepada senpainya, yaitu si Rudy, bahwa dia akan mengajarinya tentang cara pembuatan patung yang dia lakukan sebelumnya. Dan itulah yang menjadi panel akhir dari percakapannya tersebut. Kemudian di sini yang selanjutnya diperlihatkan, sepertinya Rudy kembali bertemu dengan Sylvie atau si Fit. Rudy menceritakan tentang Zanoba yang ingin sekali belajar tentang pembuatan boneka patung tersebut. Kemudian Fit berkata bahwa kamu sudah berusaha mengajari Zanoba untuk membuat boneka tersebut, tapi sepertinya dia tidak bisa melakukannya dengan mudah, dan masalahmu menjadi bertambah saja. Itu yang dikatakan Fit kepada Rudy. Kemudian Rudy berkata, "Benar sekali, tapi aku kasihan dengannya. Jadi aku bingung mau melakukan apa selanjutnya untuk dirinya." Fit kemudian berkata, "Kamu bisa membuat boneka dengan sihirmu?" Rudy berkata, "Ya." Rudy menunjukkan beberapa ilmu sihirnya di hadapan Fit. Dia sepertinya membuat sebuah boneka. Fit mencoba untuk menirunya juga, tapi sepertinya tidak bisa. Sepertinya orang biasa tidak bisa menggunakan teknikmu tersebut. Rudy kemudian berkata bahwa kau sudah mencobanya, dan aku sangat terkejut dengan keahlianmu, Senpai. Fit kemudian mengatakan bahwa sepertinya ada seseorang yang aku kenal sebelumnya. Dia juga mempunyai masalah yang sama, dan orang tersebut berada di kerajaan Asura. Dia ingin menyelesaikannya sendiri, tapi sepertinya dia tidak bisa melakukannya. Dia kemudian memakai beberapa budak untuk melakukan tekadnya tersebut. Mereka memiliki pengetahuan namun tidak dengan keahliannya. Jadi mereka membeli budak dan mengajarinya. Mereka juga memaksa kehendaknya sendiri untuk berbuat apa yang mereka inginkan. Dan seperti apa yang kau katakan pada aku sebelumnya, sepertinya Zanoba sangat cinta dengan boneka yang kau buatkan untuknya. Tapi dia mau lebih dari itu. Jadi kamu mengajarinya buat sendiri, bukan? Rudy berkata, apakah kedengarannya seperti itu? Fit kemudian mengatakan, seperti itu kedengarannya untukku. Aku yakin Zanoba sangat ingin mempekerjakanmu di bawah kerajaannya. Tapi kau tidak suka terikat dengan seperti itu, bukan? Jadi kukira itu masalahnya. Wajar jika kau ingin membuatnya belajar sendiri. Rudy kemudian berkata, terima kasih banyak, aku akan menyarankan itu padanya nanti. Fit kemudian mengatakan, sama-sama, sembari tersenyum. Rudy mengatakan dalam hatinya, kenapa jantungku sangat berdetak kencang tiap kali aku melihat senyuman di wajahnya. Kemudian pada scene yang selanjutnya diperlihatkan, Rudy dan Zanoba akan mencari beberapa budak untuk mengajarinya membuatkan boneka patung tersebut. Di sana juga diperlihatkan, sepertinya Fit dan juga Zanoba saling bertemu satu sama lain. Mereka memperkenalkan namanya masing-masing. Fit memperkenalkan namanya, Zanoba juga mengatakan, baiklah, aku adalah pangeran ketiga dari kerajaan Siron, Zanoba Siron namanya. Di saat perjalanan mencari budak tersebut, sepertinya Rudy mengatakan kepada Sylvie atau si Fit bahwa pakaianmu sama seperti yang biasanya, Senpai. Dan bahkan kau juga selalu memakai kacamata, dan itu sepertinya kacamata liburannya. Fit kemudian berkata, kacamata ya? Maksudnya ini? Ada alasannya, aku tidak bisa menjelaskannya sekarang, kata si Fit atau Sylvie, sembari meminta maaf. Rudy kemudian berkata, tidak masalah. Dalam hatinya berkata, aku penasaran bagaimana tampangnya tanpa kacamata, tapi aku tidak akan memaksanya apabila dia tidak mau mengatakannya. Akhirnya mereka bertiga pun sampai di perusahaan Liam Pasar Budak. Zanoba mengatakan, cukup berbeda dari yang ada di negaraku sendiri.
Akhirnya mereka bertiga langsung saja terobos masuk di dalam perusahaan budak tersebut. Di sana, sepertinya Zanoba mengatakan, jadi sepertinya di sini banyak budak yang bisa kita pilih. Rudy kembali melihat bahwa mereka semua telanjang. Fit kemudian menunjukkan wajah yang sangat memerah atau malu-malu kucing. Kemudian Fit berkata kepada Rudy, "Kamu kok terlalu tenang melihat pemandangan seperti ini, Rudius?" Rudy mengatakan dalam hatinya, bahwa akan lebih bermasalah jika kau tahu asliku. Zanoba kemudian mengatakan bahwa saat ini kita tidak sedang mencari budak petarung, bukan? Yang kita cari itu yang tangkas dan bisa menggunakan sihir, kata Rudy. Harusnya ada ras kurcaci di sini, bukan? Fit kemudian angkat bicara. Sepertinya tidak masalah jika kau mencari beberapa budak yang tidak bisa menggunakan sihir. Selama kau ingin mengajarinya sihir, maka kurasa anak yang tidak tahu sihir mungkin lebih baik dan bahkan lebih berbakat nantinya. Fit kemudian menyarankan beberapa hal kepada Rudy, bahwa diteorikan juga belajar sihir dari umur 5 tahun dapat menyebabkan kapasitas sihir anak menjadi luar biasa. Rudy memikirkan, sepertinya itu berlaku padaku, karena aku belajar ilmu sihir pada saat aku berumur 2 tahun. Mungkin itulah yang menyebabkan kapasitasku menjadi besar dan bahkan lebih berkembang pesat di dalam ilmu sihir, kata Rudy. Rudy kemudian bertanya kepada Fit, jadi kau mempelajari dari umur muda juga ya, Fit Senpai? Fit mengatakan, ya, betul sekali. Ketika aku kecil, aku diselamatkan oleh masterku dan mulai belajar darinya sejak itu juga. Padahal masternya sudah diajak bicara nih teman-teman, karena kan dia tidak tahu bahwa Fit merupakan silpi di masa lalu. Fit juga menemukan beberapa meja informasi di tempat tersebut. Mereka bertiga akhirnya bertanya. Mereka bertanya tentang pencarian budak yang memiliki karya seni pembuatan patung. Hal yang dicari-cari akhirnya muncul juga. Muncul kepala cabang dari perusahaan budak tersebut. Namanya adalah Kikmir. Rudy kemudian memperkenalkan namanya kepada Kikmir. Tapi Kikmir mengatakan bahwa aku sudah mengetahuimu, Rudius Graira. Kau adalah orang yang terkenal dan bahkan namamu sampai di Universitas Sihir di Ranoa. Akhirnya Kikmir membawa mereka bertiga di tempat sebuah penjara nih teman-teman. Di dalam sebuah penjara tersebut terlihat 2 orang anak di dalamnya. Yang satunya sedang menangis, yang satunya sepertinya sangat termenung dan memikirkan banyak hal di dalam pikirannya. Kemudian Kikmir berkata, "Ini dia, Master." Hal itu dikatakan kepada Rudy. Kikmir mengatakan kepada penjaganya untuk menunjukkan wajahnya kepada Rudy. Akhirnya anak itu dikeluarkan dari sel-sel penjara. Kemudian Rudy berkata, "Hah? Dia telanjang?" Di dalam hati Rudy berkata, "Tolong tetap tenang." Sepertinya Rudy mulai emosi nih teman-teman. Rudy melanjutkan dalam hatinya bahwa meskipun dia adalah budak, tapi aku tidak akan senang melihat gadis yang hanya kulit dan tulang diperlakukan seperti itu. Kikmir kemudian berkata, "Seperti yang Anda lihat, dia adalah kurcaci 6 tahun. Tidak ada keahlian tertentu yang dia miliki. Dia hanya berbicara bahasa hewan." Di dalam tatapan matanya, Rudy kembali melihat bahwa tatapannya adalah tatapan kosong. Rudy kemudian menjongkok sembari mengajak anak tersebut berbicara. Rudy mengatakan, "Selamat pagi gadis kecil. Namaku adalah Rudius. Namamu siapa?" "Sebenarnya kami datang ke sini karena kami ada sesuatu yang kami butuhkan untuk kau lakukan." Tapi anak itu tidak menjawab sepatah kata apapun. Penjaga tersebut sepertinya mulai ingin mencambuknya, tapi Rudy menahannya. Rudy berkata, dia sedang sangat putus asa, dengan tanpanya harapan di dalam hati dan juga pikirannya. Itulah wajah seseorang yang sedang menunggu kematiannya, kata Rudy. Kemudian Zanoba berkata, apakah Master pernah melihat seseorang seperti itu sebelumnya? Rudy kemudian berkata, ya, dulu, berkali-kali. Di dalam hati Rudy kemudian berkata, aku tahu mata seperti itu atau tatapan seperti itu. Aku dulunya sama sepertinya, tidak memiliki harapan sedikit pun. Maka dari itu, Rudy kemudian melanjutkan, apakah kau mau mati
dikatakan Rudy kepada gadis tersebut. Apapun yang kau mau lakukan, itu percuma. Aku sangat paham. Jadi apabila kamu ingin, bolehkah aku akhiri semua untukmu sekarang? Dalam hati Rudy mengatakan, aku tidak bisa menyelamatkannya, tapi aku bisa membelinya, kemudian memberikannya pekerjaan. Tetapi, jikalau aku memaksa dia mengerjakan sesuatu yang tidak dia inginkan, maka aku sudah tahu itu semua bukan penyelamatan, kata Rudy. Maka kalau begitu, lebih baik kuakhiri semuanya sekarang. Kemudian Rudy melanjutkan dalam hatinya, bahwa aku ingin melihatmu. Apakah kau ingin berusaha sedikit lagi untuk bangkit dari keterpurukanmu tersebut? Atau akankah kau menyerah di sini? Orang yang bisa membuat pilihan tersebut hanyalah aku. Kemudian Rudy mengatakan kepada anak itu, katakan sesuatu. Anak itu tiba-tiba berbicara, aku tidak mau mati, sembari sepertinya matanya berkaca-kaca. Kemudian tiba-tiba saja, Rudy langsung memeluk anak itu sembari mengatakan kepada Kikmir, kami akan ambil dia. Harganya berapa? Kikmir mengatakan, 1 perunggu asur besar, itu saja harganya. Rudy kemudian membayarnya dengan mudah dan sangat cepat. Kemudian Rudy mengatakan kepada Kikmir bahwa senang berbisnis dengan Anda. Oke, itulah pembahasan 2 episode sekaligus dalam spoiler kali ini. Jika suatu saat ini akan menjadi animasi di dalam Mushoku Tensei dan pembahasan admin sepertinya agak melenceng sedikit, kalian boleh maklumin, karena kalian sudah tahu bahwa setiap spoiler atau bocoran pembahasan terkait dengan anime tertentu, tingkat akurasi kebenarannya hanya mencapai 50% sampai 80%. Jadi tidak semuanya harus sesuai dengan video spoiler pembahasan di channel ini. Gua hanya memberikan bocoran terkait dengan alur ceritanya. Dan jika kalian menemukan ketidaksesuaian, maka itu kembali kepada penggarap animasinya. Dia ingin mengambil beberapa chapter di komik Mushoku Tensei, kemudian dia mengecaknya dan juga menjadikannya animasi dari episode nantinya. Dan kita cukupkan video pembahasannya sampai di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video pembahasan ini sampai habis. Kita akan lanjutkan di next video. Jika ada salah kata, gua mohon maaf. See you next time, see you next video, bye-bye.